Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Di tengah-tengah situasi kesulitan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di tengah-tengah dunia saat ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk menjalani dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga pada saat ini kami masih dapat beribadah. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menggerakkan hati dan jiwa mereka untuk berkumpul di rumah keluarga, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk mengurapi mereka, sehingga melalui ibadah saat ini kami boleh kembali dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi supaya dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Begitu juga kami seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati hati jiwa roh pikiran kami, supaya kami dapat mengerti memahami akan firman-Mu, sehingga nanti firman-Mu ini menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini yang terambil dari kitab Injil Matius. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian isi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini sama seperti tema yang ada di dalam Alkitab, yaitu pencobaan di padang gurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi mengikuti cerita ini, ya, kisah ini tentang pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus, ya. Kalau kita melihat secara sepintas, kita tidak melihat ada hubungannya atas sangkut pautnya dengan kita. Karena kisah ini kita melihat hanya kisah antara Yesus dan iblis. Tetapi kalau kita mencoba untuk merenungkannya dengan sungguh-sungguh, ya,
kita melihat bahwa tawaran si iblis kepada Yesus, ya, justru itulah yang sekarang ini semakin subur, semakin berakar, berurat, dan bertumbuh dalam kehidupan manusia saat ini. Bertumbuh pesat, ya, dan berakal dalam lapangan hidup sekuler maupun dalam kehidupan rohani manusia. Ya. Kita bisa melihat dengan jelas gaya hidup manusia sekarang ini hampir, ya, kita melihat sama seperti apa yang ditawarkan oleh iblis. Harta, jabatan, kekuasaan, ya, makanan dan lain sebagainya. Ya. Ini. Kita melihat untuk mendapatkan hal ini, manusia sekarang ini menghalalkan segala cara untuk satu tujuan bagi dirinya sendiri dan juga bagi kelompoknya. Yang kedua, mereka juga melakukan pemujaan terhadap Mammon untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Bahkan mereka juga mengkultuskan dan menyalahgunakan jabatan, tugas, wewenang untuk keuntungan diri sendiri. Semua ini sudah menjadi warna utama yang melekat dalam kehidupan manusia saat ini. Termasuk orang-orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Harta, jabatan, kekuasaan, makanan sudah menjadi tujuan utama. Sudah menjadi ambisi serta keinginan manusia saat ini. Bagaimana supaya cepat kaya? Bagaimana supaya dia dapat memiliki kekuasaan, memiliki harta, jabatan yang tinggi, popularitas, dan lain segala macam. Manusia saat ini termasuk anak-anak Tuhan sudah tidak memiliki ambisi, keinginan atau tujuan utamanya sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah dipanggil, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tujuan utamanya sebagai anak Tuhan sudah hilang. Tidak ada lagi keinginan bagaimana agar nama Tuhan itu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bagaimana agar kerajaan Allah disebarluaskan di muka bumi ini. Bagaimana agar manusia hidup dengan kasih dan pengampunan. Hidup berdampingan dengan damai dan bahagia. Bagaimana agar kita ini hidup rukun, tentram, damai dimanapun kita berada. Hal ini sudah tidak menjadi tujuan dan keinginan orang saat ini, termasuk anak-anak Tuhan. Keinginan ini sudah mulai hilang, sudah mulai padam. Tanpa kita sadari bahwa apa yang dihadapi Yesus, itu juga yang kita hadapi saat ini, yaitu tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh iblis. Yang akhirnya kita melihat sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, yang hancur di dalam pencobaan. Mereka tidak bisa bertahan. Ketika ada tawaran-tawaran untuk mendapatkan harta, kekayaan, dan lain segala macam, mereka langsung menerimanya. Dengan cara apapun. Ya, untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan lain segala macam. Ya, saudara, ketika iblis mencoba Yesus, Yesus mampu menghadapi semua serangan-serangan iblis. Yesus mampu menghadapi tipu muslihat iblis. Ya. Dan Yesus menang. Ya. Sehingga si iblis kalah. Ya. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Ya. Dan kekuatan kita dalam menghadapi godaan-godaan iblis. Kemenangan Yesus, kemenangan kita. Kemenangan Yesus itulah kekuatan kita anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi segala godaan, cobaan-cobaan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Yesus selalu ada untuk kita. Untuk menolong kita dari segala tipu muslihat iblis. Agar kita memperoleh kemenangan. Agar kita tidak terjatuh. Tetapi kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang justru kalah, jatuh, bahkan tertipu oleh muslihat iblis. Banyak sekarang ini anak-anak Tuhan yang sudah hancur.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis memang licik. Kalau tidak licik, dia bukan iblis. Ya. Kita melihat iblis benar-benar memahami kondisi Yesus yang paling peka. Kita melihat iblis itu datang pada waktu yang sangat tepat. Pada waktu Yesus lapar dan haus. Pada saat dia lemah. Pada saat dia sendirian dan hidup dalam kesepiannya. Disitulah kita melihat iblis datang menggodanya dengan tutur kata yang manis. Sama seperti dia menggoda Adam dan Hawa dengan memakai firman Tuhan. Demikian juga ia menggoda Yesus Kristus. Tetapi kita melihat Yesus dapat mematahkan godaan iblis dengan mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Yesus tanpa membuahkan hasil apapun. Sehingga kita melihat tadi di ayat yang terakhir, yang akhirnya malaikat-malaikat yang dari surga menyambut Yesus Kristus. Tapi kita tahu saudara, bahwa iblis itu licik. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk merusak pekerjaan Allah. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah berdiam diri. Dia terus bekerja untuk menjatuhkan, untuk merusak segala pekerjaan-pekerjaan dan keinginan Allah. Serta rencana-rencana Allah di dalam dunia ini. Dia tidak bisa menjatuhkan Yesus. Tetapi dia dapat menjatuhkan anak-anak Tuhan. Para pengikut-pengikut Yesus. Dia dapat menjatuhkan kita dengan kata-kata manisnya. Untuk memperbudak dan memperdayai kita. Agar kita menentang Yesus. Agar kita menyangkal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar kita selalu ragu akan firman-Nya. Agar kita juga mulai berhenti untuk berdoa. Berhenti berkomunikasi dengan Yesus. Berhenti memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita melihat rencana-rencananya sudah hampir berhasil. Begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang ini tidak hanya jatuh. Tetapi sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka lebih senang berdiam diri, bahkan melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari tanpa berpikir bagaimana supaya dia tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis mau membawa kita ke dalam rencananya yang besar. Yaitu ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Dia mau membawa kita ke dalam kegelapan dan penderitaan bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus mau membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Yaitu ke dalam kehidupan yang kekal. Ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita bersama-sama ya dengan Yesus di dalam kerajaannya. Ya, ini rencana Yesus yang begitu besar ya, untuk membawa kita supaya di mana dia berada kita pun berada. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini rencana besarnya. Tapi rencana iblis adalah untuk membawa kita masuk ke dalam neraka. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Agar kita tidak terus-menerus jatuh. Agar kita tidak masuk ke dalam perangkap tipu muslihat iblis. Ya. Kita sebagai orang-orang beriman. Kita harus ya berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berserah kepada Yesus yang telah menang. Yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Yang telah berjuang, yang telah mati, yang telah hidup dan bangkit. Yang telah naik di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Hanya dia yang dapat menolong kita. Yang dapat menguatkan kita untuk melawan
segala serangan-serangan iblis. Yang kedua, kita harus tetap hidup di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Kita harus lebih sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kita harus belajar juga mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat Tuhan, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Jangan serakah, tetapi tetaplah bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena orang-orang Kristen sekarang ini banyak yang jatuh karena terlalu banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu, sudah diberikan ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Keinginannya itulah yang membuat dia susah, membuat dia hancur. Membuat dia menderita. Untuk itu cukuplah kehidupanmu dengan berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang diberikan Tuhan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita dan keluarga kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita saat ini, ya, kita melihat sudah mulai terjadi krisis ekonomi, politik, keamanan, ya. Banyak orang sekarang ini yang sudah stres karena sudah tidak memiliki penghasilan, tidak ada pekerjaan, ya. Ditambah lagi karena situasi, ya, penyebaran virus corona semakin bertambah yang membuat manusia semakin takut dan cemas. Saat ini bangsa kita sedang dicobai. Masalah-masalah semakin bertambah-tambah di tengah-tengah bangsa kita ini. Ini kesempatan baik bagi iblis ingin menggoda kita. Ini kesempatan baik bagi iblis untuk menawarkan tawaran-tawaran yang menarik, tawaran-tawaran yang manis, tawaran-tawaran yang indah. Jika kita lengah dan tidak hidup di dalam Tuhan, kita bisa jatuh dan tersesat. Jika kita lengah, ya, kita bisa jatuh, kita bisa terseret, dan kita bisa, ya, tersesat. Iblis bisa saja memakai siapa saja dengan cara apa saja untuk menggolkan rencana-rencana besarnya, keinginan besarnya untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Agar kita jauh dari Tuhan, agar kita tidak bersekutu, tidak semakin dekat dengan Tuhan. Ia melakukan berbagai macam cara, bisa melalui uang, bisa melalui pasangan, keluarga, bisa melalui jabatan, bisa melalui sahabat-sahabat dekat kita, ya, dan lain sebagainya. Kita tahu dia begitu licik dan tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Ya. Untuk itu kita perlu waspada dengan selalu bersekutu dan bersandar, berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap, ya, hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus telah mengorbankan hidupnya untukmu. Itu menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi dan mencintai engkau. Itu menunjukkan bahwa dia ingin hidup bersama-sama denganmu. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi di dalam kerajaan yang sudah disediakan bagi kita. Saudara, mari kita tetap setia dan taat kepada Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tetaplah setia dan taat kepadanya. Karena hanya di dalam Dia kita akan dapat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami begitu lemah. Kami begitu mudah diperdaya oleh kuasa kegelapan, oleh iblis yang selalu menyerang kami,
yang selalu menipu kami dengan tipu muslihatnya, sehingga kami kadang-kadang jatuh. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami, mengajari kami, menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana supaya kami dapat melihat yang baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat ini. Baik saat ini yang sudah beribadah di rumah Tuhan, Engkau tolong, Engkau urapi, Engkau berkati mereka. Nyatakan kuasa-Mu supaya mereka Tuhan dapat menghadapi segala tantangan, cobaan, kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Sehingga mereka tidak terjatuh dan tidak tenggelam dalam kesedihan dan kepedihan oleh karena masalah yang mereka hadapi. Kau tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi mereka yang kesulitan dalam kehidupan ekonomi, Bapa berikan jalan keluar. Supaya mereka dapat mengatasinya. Sehingga mereka dapat membutuhi segala kehidupan mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus bagi anak-anak kami yang telah Engkau percayakan kepada kami, Engkau berkati mereka dalam pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan rohani mereka. Saat ini pendidikan mereka terbelengkalai oleh karena situasi virus corona ini. Tuhan, Engkau tolong kami para orang tuanya, supaya kami terus dapat mendidik mereka, mengajari, membimbing mereka, hingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga anak kami kelak akan menjadi anak yang menyenangkan, yang memuliakan nama Tuhan. Kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang saat ini sangat rentan untuk terkena virus corona. Tuhan, saat ini mereka hanya selalu berdiam diri di rumah karena takut jangan sampai terserang oleh virus. Untuk itu Bapa, Engkau tolong mereka, hiburkan, kuatkan mereka. Berkati anak-anak mereka yang ada di sekeliling mereka supaya terus memberikan perhatian dan kasih sayang. Sehingga mereka Bapa tidak larut dalam rasa takut yang mereka miliki. Tetapi supaya mereka juga Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati kehidupannya. Kami percayakan para orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan terus menolong menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat acara kami hari Minggu. Hari Minggu tanggal 12 kami akan mulai ibadah di gereja ini bersama seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati kami supaya kami seluruh jemaat-Mu boleh datang dengan penuh sukacita, penuh kerinduan. Dan kami juga dapat melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, dan lain sebagainya. Tuhan Engkau tolong kami. Supaya kami menjaga kesehatan kami. Sehingga kami yakin akan kesehatan kami sehingga kami datang untuk berkumpul hari Minggu di gereja ini bersama dengan jemaat Tuhan. Kami percayakan Bapak, ibadah pembukaan pada tanggal 12 minggu depan. Supaya kuasa Tuhan bekerja nyata di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan berkati kami. Supaya melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus. Akan kasih Kristus yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan selalu tetap hidup. Benar dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.